Pertanyaannya itu, Mbak, daftar AFSEK bakal dites keperawanan nggak? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syafira Rizky Nurulnisha dalam channel Syafira Firmansyah. Kali ini aku bakalan ngejawab beberapa pertanyaan dari kalian yang udah aku buka di Instagram. Oh iya, bagi kalian yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow dulu di sini. Udah? Dari semua pertanyaan yang masuk, udah ada beberapa pertanyaan yang aku rangkum. Kemarin, beberapa hari yang lalu, aku sempat ngupload video tutorial kerja yang sebelum video ini. Tapi aku bingung, kok malah banyak yang salfok sama profesinya gitu. Padahal di situ aku cuma mau sharing gimana tutorial makeup aku sebelum berangkat kerja gitu. Tapi ternyata malah banyak pertanyaan yang masuk tentang apa itu AFSEK, inilah tingginya berapa gini. Nah, di situ aku inisiatif. Ya udah, kenapa nggak buka pertanyaan aja gitu. Dan masya Allah tabarakallah, banyak banget dari kalian yang kirim pertanyaan ke aku, meskipun nanti bakalan aku filter lagi, soalnya ada beberapa pertanyaan itu yang maksudnya sama gitu. Mungkin nanti kalau misalnya pertanyaan kalian ini ada yang nggak aku jawab, aku pilih sejenisnya gitu, pertanyaan sejenisnya yang bisa mewakili pertanyaan kalian juga. Nah, langsung aja kita menuju ke pertanyaan pertama. Di sini ada pertanyaan dari Ainun SB. Pertanyaannya itu, Kak, kalau mau jadi AFSEK tingginya harus berapa ya Kak? Karena sebagai personil AFSEK itu kita dituntut untuk selalu berpenampilan rapi. Nah, itu tentunya harus ditunjang dari segi tinggi badan personil, berat badan personil dan sebagainya. Dulu waktu aku daftar tahun 2017 ya 2017 awal, itu tinggi badan untuk wanita itu minimal 162 cm dan untuk laki-laki itu 170 cm dengan berat badan proporsional ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan dari Ilham RMD. Kak Syafira, aku mau banget jadi AFSEK. Emang bener ya AFSEK harus fasih bahasa Inggris? Gini, sebenarnya sih kalau misalnya dibilang harus fasih banget gitu, kayak orang bercakap-cakap gitu, ya nggak juga. Tapi kalau misalnya dibilang daftar AFSEK, ya nggak usah lah, bahasa Inggris mah nggak perlu gini-gini. Nggak tahu apa-apa juga bisa kok daftar AFSEK. Gini, misalnya di bandara tempat aku kerja, di Bandara Soekarno-Hatta. Karena Bandara Soekarno-Hatta itu merupakan bandara internasional, jadi di dalamnya ada penerbangan domestik dan internasional dong. Meskipun kalian misalnya tempat jaganya di penerbangan domestik, suatu saat bakalan di rolling di penerbangan internasional gitu. Oke lah kalau misalnya kalian jaga di penerbangan domestik yang emang peksnya itu mayoritas orang-orang kita, kayak kebanyakan orang Indonesia gitu emang, tapi nggak menutup kemungkinan kalian suatu saat bakalan ketemu sama peks asing yang bakal melakukan perjalanan dalam negeri. Misalnya seorang peks dari Singapura pengen bepergian ke Timika gitu. Setahu aku dari Singapura ke Timika itu nggak ada penerbangan langsung, jadi harus transit di Soekarno-Hatta dong gitu. Nah, peks Singapura itu landing di Soekarno-Hatta, terus nanti berangkat lagi lewat Bandara Soekarno-Hatta kan untuk lanjut ke Timika. Nah, kalau misalnya kalian nggak tahu sama sekali, maksudnya nggak ada basic sama sekali untuk berbahasa Inggris, minimal sih bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris bahasa internasional kan. Suatu saat bisa aja peks asing itu lewat di SCP domestik. BTW SCP itu singkatan dari Security Checkpoint ya, yang biasa naik pesawat pasti tahu. Dan ternyata peks asing ini membawa barang yang tidak boleh dibawa ke dalam kabin atau tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Nggak mungkin dong kalian langsung ngebuka tasnya gitu terus langsung ambil barangnya, itu nggak boleh. Jadi kita dalam AFSEK itu harus ada tata keramanya gitu, harus ada SOP-nya gitu. Nggak boleh langsung kayak diperintahkan oleh operator, ini nih barang ini langsung buka tasnya terus ambil, itu nggak boleh. Kalian harus bakalan ditonjok sama penumpang. Aku pun pribadi kalau misalnya bepergian terus ada personil kayak gitu, personil AFSEK kayak gitu, ya aku bakalan marah, soalnya itu
tas milik kita nggak tahu benda-benda apa aja yang ada dalam tas PEX tersebut. Waktu menjelaskan ke PEX-nya, kalian harus melakukan interaksi dong. Interaksi itu dari maksudnya omongan ke omongan, percakapan. Kayak ini nggak boleh dibawa karena ini. Kalian kalau misalnya melarang seseorang pasti harus ada alasannya dong. Nah sama petugas AFSEC di bandara, kalau misalnya ada barang yang terdeteksi nggak boleh dibawa oleh penumpang ke dalam kabin atau ke dalam pesawat, kita harus menjelaskan ini alasannya ini alasannya ini. Nah kalau penumpangnya nggak bisa bahasa Indonesia gimana? Kalian harus kayak bahasa isyarat, kan lucu. Jadi maksudnya nggak harus banget fasih banget kayak aku juga pribadi nggak bisa bahasa Inggris. Maksudnya kalau misalnya bercakap-cakap sama orang yang bahasa Inggrisnya lancar gitu, bercakap-cakap ngobrol gitu, nggak bisa. Cuman kalian juga harus tahu dasar-dasarnya, misalnya menunjukkan jalan, menunjukkan ini kata-kata dasar aja gitu. Ya aku yakin kalau misalnya kalian udah kerja di bandara tuh, secara tidak langsung pasti kalian bakalan tahu sendiri deh. Soalnya aku juga udah ngalamin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada pertanyaan dari Neneng Dian Andini. Bisakah jadi dekeng? Mau tongkak jadi AFSEC? Orang Makassar pasti tahu arti dekeng itu apa. Dekeng itu kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu kayak orang dalam gitu. Setahu aku sih kalau misalnya mau hasil yang bagus, hasil yang baik gitu, mau lurus-lurus aja gitu, kalian harus punya usaha. Tapi usahanya nggak mesti cari orang dalam juga gitu. Ya kalian berusaha aja, maksudnya penuhi syarat-syarat yang ada gitu. Urusan lulus dan tidak lulusnya itu kehendak yang di atas. Nggak semua orang yang satu kali daftar langsung lulus itu, nggak semua. Dari beberapa rekan kerja di bandara itu ada beberapa yang 2 kali tes yang baru lulus, ada yang 1 kali tes yang baru lulus. Kalau aku 1 kali tes baru lulus, alhamdulillah ya. Itu ada yang 3 kali, 4 kali gitu. Jadi ya menurut aku kalian usaha aja dulu, keluarin kemampuan semampu kalian. Kalau misalnya urusan lulus dan tidak lulusnya itu serahkan kepada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini ada pertanyaan dari Jihan Ananda. Kak, jadi AFSEC harus ikut sekolah penerbangan dulu ya? Salah satu syarat menjadi personil aviation security itu kalian harus mempunyai SKP atau lisensi. Ini kayaknya tadi ada pertanyaan mengenai ini. Setelah ini nanti ada pertanyaan tentang SKP atau lisensi itu. SKP atau lisensi itu apa? SKP itu kayak misalnya kita berkendara nih, seorang pengendara. Kalau misalnya nggak pengen ditilang sama petugas kepolisian, kita harus punya apa? Harus punya SIM kan, surat izin mengemudi. Sama ini, kalau kita pengen jadi personil aviation security, kita harus mengantongi yang namanya SKP atau lisensi. Dan cara mendapatkannya itu dengan cara kalian harus mengikuti pelatihan dulu. Banyak kok sekolah-sekolah pendidikan basic AFSEC di luar sana yang setahu aku jangka waktunya 3 atau 4 bulan gitu ya. Jadi jawabannya harus sekolah dulu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tadi ada sangkut pautnya ya sama pertanyaan sebelumnya. Ini pertanyaan dari Rahman Aditya. Kak, apa bedanya SKP sama lisensi atau license? Lisensi atau license? SKP sama lisensi itu sama sih sebenarnya, cuman karena emang penyebutannya aja kan yang beda. Tuh cuman SKP itu merupakan singkatan dari surat atau sertifikat kecakapan personil. Sama dengan lisensi, sama-sama dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sebenarnya tadi udah dijawab sih, tapi maksudnya lebih memperjelas lagi gitu. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Wahyu Nur Hidayah 2476. Ini mah rekan kerja AFSEC juga. Kenapa sih banyak AFSEC yang bertanya di sini? Gak apa-apa, kita jawab. Kak, watak dalam kerja AFSEC gimana nanganinnya? Kalau menurut aku sih ini mah kayak 1% pertanyaan, 99% curhat, korban watak. Jadi dalam dunia kerja AFSEC, mungkin nggak cuma kerja AFSEC doang. Kalau misalnya kayak kalian pernah dengar nggak sih kayak main watak? Jadi main watak itu kayak kerja semaunya gitu. Misalnya kayak dalam kerjaan kita pasti udah
atur kan, kayak jam segini istirahat, jam segini kerja, jam segini gini, jam segini gini gitu. Tapi si oknum ini yang main watak malah seharusnya dia kerja 30 menit, istirahatnya 30 menit, diubah menjadi kerjanya 30 menit, istirahatnya malah sejam. Itu namanya main watak. Karena kalau misalnya dia nggak matuin plottingan, jam istirahat AFSEC yang seharusnya istirahat setelah dia itu bakalan diambil oleh dia. Main watak nggak tuh namanya? Itu namanya nggak boleh, haram namanya. Kalau kata aku mau haram, nggak boleh ya kalau kayak gitu. Maksudnya kita itu udah gimana sih, kayak kita sama-sama kerja. Kalau kerja capek dong, ya capek sama-sama dong kalau kayak gitu. Jangan yang satunya capek, yang satunya enggak gitu. Gaji kita sama, kerja kita sama, seragam kita sama. Cara nanganinnya itu ya gimana? Panggil aja orangnya, orang yang bersangkutan. Ngomong, emang lu doang yang kerja, emang lu doang yang mau istirahat gitu, ha? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Rian DYS. Kak, kerjanya AFSEC ngapain aja sih? Intinya mah kita sebagai AFSEC atau petugas AFSEC itu mau kayak petugas yang dikasih tanggung jawab untuk menjamin atau menjaga semua yang mencakup dengan keselamatan penerbangan. Kita dikasih beberapa tugas, di antaranya AFSEC itu bertugas dalam pemeriksaan dokumen. Kalian kalau calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara, kalian harus punya tiket dong. Nggak mungkin dong kalian nggak punya tiket bisa lolos masuk ke dalam pesawat udara, nggak mungkin dong. Nah, petugas AFSEC yang jaga-jaga di security checkpoint 2 itu, apakah penumpang ini layak atau tidak untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat udara dengan cara mengecek dokumennya apakah lengkap atau tidak, dengan melakukan body search. Body search itu sama dengan pemeriksaan penumpang, dengan melakukan pemeriksaan barang-barang yang dibawa oleh si penumpang tersebut, apakah boleh dibawa atau tidak. Itu cuma sedikit beberapa gambaran sih mengenai tugas AFSEC itu di bandara. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Fikri Al-Mutamam. Ini mah personil AFSEC juga, rekan kerja. Sama sih pertanyaannya sama yang tadi. AFSEC itu apa ya, Kak? Fikri tadi gue udah jawab ya. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Rasinta DWY. Mbak, daftar AFSEC bakal dites keperawanan nggak? Tahu dari mana? Setahu aku, kalau kalian pengen daftar jadi AFSEC, syaratnya itu harus menyertakan surat keterangan belum menikah. Emang sih di beberapa profesi itu diterapin kan kayak tes keperawanan gitu, kayak di Polwan gitu, pengen jadi kowat gitu kan. Ya emang diterapi, tapi kalau di AFSEC nggak ada kok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Cahya Nisa. Mbak, gigi saya gingsul, saya boleh daftar AFSEC nggak? Nih, gigi saya gingsul juga nih. Kelihatan nggak? Kelihatan kan? Gingsul itu manis loh. Kalau gigi gingsul itu mah nggak apa-apa, yang penting jangan ompong di depan. Kalau ada yang nanya juga, Kak, daftar AFSEC boleh pakai behel, Kak? Boleh, boleh. Itu nggak dilarang. Terus kayak good looking aja gitu, good looking aja, ya, good looking. Oke, jadi bagi kalian yang punya gingsul, punya apa gitu, jangan insecure sayang, itu manis. Ini ada pertanyaan dari Firman DHNI. Dulu diklat di mana, Kak? Dan udah berapa lama jadi AFSEC, Kak? Aku jadi AFSEC itu semenjak aku daftar tahun 2017. Udah 3 tahun ya. Dan dulu diklat di mana? Gak banyak yang tahu sebenarnya aku tuh pernah mengikuti diklat di salah satu sekolah penerbangan. Tapi aku ngambil jurusan apa coba? Staff Airlines. Terus pertanyaannya gimana aku menjadi seorang AFSEC? Gimana coba? Asal kalian tahu, aku tuh daftar AFSEC dengan menggunakan cuman ijazah SMA. Percaya nggak? Iya, jadi singkatnya itu alhamdulillah banget sih waktu aku mendaftar itu. Kebetulan perusahaan Angkasa Pura II itu emang rencananya bakalan ngerekrut banyak banget personil, diantaranya itu aku. Dan alhamdulillah syaratnya pada saat itu
Yang mempunyai dan tidak mempunyai SKP atau lisensi boleh ikut serta dalam pendaftaran ini. Tapi singkat cerita, akhirnya sebelum jadi AFSEC, sebelum berseragam, itu kita disekolahin lagi gitu, disekolahin di salah satu lembaga penerbangan gitu untuk mendapatkan ya yang kayak tadi tuh yang saya bilang tadi, license itu. Jadi itu tadi beberapa pertanyaan yang udah aku rangkum dan udah aku jawab satu persatu. Jadi kalau misalnya ada beberapa pertanyaan dari kalian yang nggak masuk, itu mohon maaf karena emang durasinya juga aku batasin gitu supaya nggak terlalu panjang. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti kalian tinggal tulis di kolom komentar, nanti aku bakalan bikin part 2-nya. Jadi bagi kalian yang belum follow Instagram aku, silahkan di follow dulu di sini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa like dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap aku upload video. Salam dari aku Syafira Rizky Nurnisha dan sampai jumpa.